Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, penuh aura-aura positif untuk terus belajar, terus bekerja. Ini adalah AMD Radeon RX 6500 XT. Ini adalah GPU atau VGA yang baru keluar awal tahun ini ya, atau akhir tahun kemarin ya, saya lupa. Ini mereknya Sapphire, Sapphire atau apapun itu sebutannya ya. Dia udah pakai arsitektur AMD RDNA 2, arsitekturnya itu ya. Portnya HDMI kalau nggak salah, sama DisplayPort, ada 2 port yang bisa dipakai. RAM-nya 4GB, 1080p berarti Full HD ya. Dia juga udah support PCIe 4. Bahkan rumornya kalau kita nggak pakai PCIe 4 atau di PCIe 3 gitu, kita pakainya atau PCIe 2 malah, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya secara maksimal, nggak optimal gitu ya. Nah, buka aja kali ya. Saya beli ini bukan buat mining, karena review-review di YouTube juga ini nggak bagus buat mining. Dia hash rate-nya kecil. Lebih baik ambil kakaknya ya, 6600. Tapi memang harganya lebih mahal ya. Saya beli buat di PC di rumah, tapi penasaran juga ya, nanti kita coba colok ke nice hash atau kita pakai unmineable ya. Karena ini RAM-nya 4GB, paling kita bisa coba buat mining Raven atau Ethereum Classic. Oke, kita buka ya. Dan inilah tampilan VGA-nya, versi 2 fan ya, Sapphire Pulse RX 6500 XT. Keren juga ya, buat harga VGA. Dia MSRP-nya itu kalau tidak salah $200 ya, berarti sekitar berapa, 3 juta ya. Saya dapat harga ini 4 jutaan. Udah ada backplate-nya. Gagah ya. Gagah banget sih. Informasi ya, ini kalau saya lihat sih dia sebagai suksesor dari RX 550 ya, atau RX 560 malah. Jadi sorry, ada mobil lewat sini mah agak berisik. Kalau dilihat gedenya sih ya, dibandingin sama Asus ya, nah ini sama lah. Si tebalnya itu sama kayak RTX 2060 Super saya. Kalau panjangnya sih dia lebih pendek pasti, karena PCB-nya juga pendek. Dia ada 6 pin power, kita butuh 6 pin power. Terus heatsinknya lumayan kecil. Tapi saya senang nih lihat ada detail besi-besi yang menonjol keluar gini. Kayak dipikirin gitu ya supaya lebih dingin. Portnya 2 ya, HDMI sama DisplayPort. Sapphire tuh yang suka bikin kagum itu detail mereka di kartunya ya. Detail banget gitu, kayaknya dipikirin banget desainnya. Nggak tahu nih, tapi kayaknya nggak ada yang nyala deh kayaknya ya. Buat VGA sekelas ini sih biasanya nggak ada LED.
Ini ciri khas banget ya. Nih lihat, si backplate-nya tuh didesain sedemikian rupa supaya terlihat gagah gitu, dan tapi tetap fungsional. Sukalah desainnya nih. Kita coba pasang aja ya, kita lihat spesifikasi teknisnya. Kayaknya sih ini bakal jadi idola baru nih, pengganti RX 560. RX 550 sih yang banyak di pasaran tuh, harga 2 juta setengah berarti kalau sekarang ya. Kayaknya ini bakal alternatif kalau ada yang mau upgrade ke sana. Oh ya, sebelum kita coba pasang nih, saya punya test bench. Ini yang sebelumnya kita pakai, ini yang saya bilang komputer tahun 2008 itu ya, AMD AM2 Plus. Belum punya lemari buat nyimpennya, jadi masih disimpan di bawah. Yang penting fungsinya lah. Nanti kita coba buat tes di sini ya, kita lihat apa spesifikasi teksnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang udah dipasang ya di test bench. Kita coba buat nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lihat di sana ya. Harus install driver dulu nih kayaknya ya. Bisa sambung lagi. Dan ini dia spesifikasi dari RX 6500 XT AMD Radeon RX 6500 XT, mereknya Sapphire. Arsitekturnya RDNA 2. Dia chipnya pakai, kelihatan nggak ya, mudah-mudahan kelihatan ya, Navy 24. Die size-nya kecil ya, 107 mm. Jumlah transistornya 5400 juta ya biasanya ya. Kemudian rilisnya itu betul-betul memang bulan ini, Januari tanggal 19 tahun 2022. Apalagi shadersnya 1024, lebih kecil daripada GTX 1650 ya, tapi lebih gede ternyata dari RX 550. Kemudian nah ini bus width-nya cuma 64 bit. VGA ini ternyata cuma 64 bit. Sudah pasti ini tidak bagus buat mining. Kemudian buat render video juga mungkin tidak akan sepowerful yang 128 bit atau 192 ya, apalagi yang 256. Bandwidthnya 143 GB per second, memorinya 4 GB ya. Tipe memorinya GDDR6, kebetulan dapat chipnya Samsung. Apalagi ya, GPU clocknya lumayan gede, 2685, memorinya 2248. Dia boostnya di 2825 MHz. Oke. Dan sudah ada ray tracing ya, nggak ada CUDA, nggak ada P6, Nvidia ya ini kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Ya betul, itu khusus Nvidia ya, dua ini. Apalagi ya, sensor. Wow, dingin banget nih, 41 derajat Celcius, tapi kan loadnya 0 ya. Dia ada teknologi fan stop juga, jadi kalau lagi jalan kalau bisa dilihat di sini, dia nggak nyala ya kipasnya, jadi di suhu tertentu dia berhenti kipasnya. After all, semuanya ini buat gaming sih ya. Ini VGA buat gaming di Full HD. Ya persis seperti yang ada di
seperti yang diiklankan ya. Ini kalau bisa dilihat di sini, nah 1080 Full HD gaming. Jadi memang buat itu aja dibikinnya. Terutama kan RDNA itu memang didesain biar tidak optimal untuk mining, atau kalau di Nvidia atau pada umumnya istilahnya itu low hash rate ya. Jadi emang nggak ada maksud untuk diarahkan ke sana. Akhirnya ada VGA rilisan baru yang full dedicated buat para gamers. Jadi selamat para gamers ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan ternyata ada pihak yang punya inisiatif buat mengembangkan unlocknya, atau kadang suka di swap BIOS tuh. Paling sering tuh di AMD tuh swap BIOS, jadi dia bisa mining dengan full hash rate dan seterusnya. Oke, cukup sekian kayaknya. Oh ya, di dalamnya selain kotak yang ini, dia ada ini juga, apa tuh namanya, bubble wrap anti static. Kemudian ada cardboardnya lagi. Ada beberapa versi ya, terutama merek Power Color kalau tidak salah. Jadi dia langsung cardboard dikasih stiker. Kalau Sapphire ini dia dapat cardboard, terus di luarnya dikasih dus lagi yang tadi. Kemudian ada buku informasi, bukan buku garansi ya. Garansinya resmi Sapphire Indonesia. Kalau tidak salah Astrindo ya, yang pegang Sapphire Indonesia itu Astrindo. VGA-nya lumayan gagah ya. Senang saya, bentuknya beneran khas Sapphire. Dan benar seperti kata saya, nggak ada LED, nggak ada. Dia udah ada backplate sih, tapi nggak ada LED. Cuman senang aja liatnya gitu. Harga MSRP-nya tuh memang $200 ya, 199 malah. Kalau saya tidak salah ya. Tapi tetap aja pas masuk ke Indonesia dia kan harus ada pajak, kemudian ada yang lain-lain lah ya. Kemudian distributor juga kan pasti nggak mungkin ngejual harga tanpa mengambil keuntungan. Ya jadinya masuk ke Indonesia harganya sekitar 4 jutaan. Ini saya dapat di harga 4 juta ke atas. Sekarang mungkin sekitar 4,5 ya. Sekitar 4,5 harganya. Mudah-mudahan sih bisa jauh lebih turun. Dan ada yang ngejual di harga 3.900.000. Itu merek Power Color. Dia modelnya single fan dan Power Color mereknya ya. Pengen nyoba juga, cuman udahlah kayaknya bakal sama lah, nggak akan jauh beda, udah pastilah ya chipnya sama. Saran saya kalau misalnya memang budget 4 jutaan, antara beli ini atau VGA yang agak tua ya, 1650. Untuk gaming kayaknya mending ini. Nggak tahu ya, berarti memang harus dites untuk gaming. Nanti mungkin di video selanjutnya kita coba apakah dia jauh lebih baik daripada suksesor pendahulunya nih, si RX 50 yang pernah saya coba, RX 550 yang 4GB sama yang 2GB. 560 nggak pernah, 570 nggak pernah. Tapi coba kita lihat apakah si RX 6500 ini bisa jauh lebih bagus daripada para pendahulunya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Selalu doa yang terbaik buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau konsultasi, ada yang mau diskusi, oke. Bisa disampaikan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.